Kan kemarin ini kita ribut nih Pak. Ributnya soal isu ada yang tidak boleh mengatakan salam selain agamanya. Begitu Pak ya. Nah saya berharap ada institusi yang seperti Bapak, ya jelas gitu ya. Wantanas bikin statement bahwa kita harus meneruskan budaya seperti ini. Begitu. Jangan sampai salam-salam itu diatur-atur lah. Begitu ya. Nanti ada orang-orang yang kalau seperti kami, saya nggak takut dilarang-larang karena saya tahu apa yang menjadi kepercayaan saya, my belief Pak. Saya kira lembaga seperti Bapak ini bisa memberikan satu sikap kebangsaan yang jelas kepada publik begitu dan mengayomi kita ini sebagai orang yang nasionalis. Jadi menurut saya sih nggak usah aneh ya kalau pendukung Palestina itu makin barbar sampai kemarin mukulin pengunjung Starbucks yang lagi minum kopi. Lah idola mereka aja teroris Hamas. Dari awal logika mereka ngeboikot aja itu sebenarnya udah pakai logika teroris kok. Ya, logika teroris. Bom tempat umum, tidak peduli wanita anak-anak jadi korban, yang penting pesan tersampaikan. Logika boikot. Boikot resto, tidak peduli kasir waiter jadi korban anak istrinya tidak bisa makan, yang penting pesan tersampaikan. Sama kan logikanya. Jadi sejatinya tukang boikot itu ya tidak ada bedanya sama teroris. Sama-sama jahat, sama-sama biadab, sama-sama mengorbankan orang yang tidak bersalah. Starbucks, you can buy. Kok gak ngaruh sih kasih makan Starbucks? Kalian tahu gak sih, udah 36.000 orang mati karena makanan Anda, karena kopi Anda yang kamu konsumsi itu sudah membunuh orang. Apa yang kalian konsumsi, apa yang kalian minum sudah membunuh 36.000 lebih orang Palestina. Kok gak ngaruh sih? Bener nggak sih beribadah cuma boleh di rumah ibadah? Pertanyaan ini diangkat influencer Abu Janda setelah kasus pelarangan dan penyerangan kegiatan ibadah di Tangerang Selatan. Siswa Katolik Universitas Pamulang mengadakan ibadah Rosario di salah satu rumah indekos. Ternyata kegiatan itu bikin sebagian warga intoleran marah. Alasannya beribadah harus di rumah ibadah, bukan di rumah. Pak RT dan beberapa warga mendatangi lokasi dan membubarkan ibadahnya. Belasan mahasiswa diintimidasi, bahkan ada yang terluka kena bacokan. Alasan ketua RT dan warga intoleran itu jelas mengada-ngada. Kata Abu Janda, narasi rumah bukan untuk tempat ibadah adalah narasi yang menyesatkan dan berbau diskriminasi SARA. Menurutnya, banyak umat Islam yang juga beribadah di rumah kok. Apa yang dibilang Abu Janda itu benar dan harus kita dukung. Makanya, kita nggak perlu takut beribadah di rumah sendiri karena itu dilindungi konstitusi. Yuk, lawan intoleransi beragama. Ketua MUI Khalil Nafis berlebihan deh, masa 40 biksu tudong cuma istirahat di masjid doang dikritik. Jadi minggu lalu ada 40 biksu tudong mampir di serambi Masjid Baitur Rahmah di Temanggung. Mereka dalam perjalanan ke Candi Borobudur untuk Waisak. Nah, kedatangan mereka disambut dan dijamu pengurus masjid dan warga. Pimpinan biksu, Bante Kamsai Sumano Mahatera sangat senang atas sambutan hangat itu. Masalahnya, Ketua MUI nggak happy dengan peristiwa ini. Dia bilang itu toleransi yang kebablasan karena masjid fungsinya buat ibadah umat Islam. Katanya, tamu non-muslim harus disambut di ruangan lain. Pernyataan Ketua MUI ini jelas berlebihan ya, asal tahu aja. Nabi Muhammad pernah menyambut dan menerima perwakilan komunitas Kristen Najran di dalam Masjid Nabawi. Bahkan Nabi Muhammad bolehin mereka melakukan kebaktian di dalamnya. Yuk, jadi pemuka agama yang mengajarkan penghormatan dan kedamaian. Mas sering diejek, Tuhanmu tuh cuman patung gitu kan. Masa kita aja disembah gitu. Apa yang dialami anak perempuan dari kelompok minoritas agama ini sedih banget. Dia sering dipojokin karena Tuhan yang disembahnya cuma patung. Celine juga ngaku sering dikatain celeng alias babi. Sambil menahan tangis, Celine bilang apa salah dia, apa salah agama dia, kenapa terus-menerus dicela. Video ini sudah dilihat 300.000 kali dan mendapatkan banyak dukungan positif dari warganet. Penindasan yang dialami Celine harus dihentikan. Jangan sampai ada Celine lainnya di kemudian hari. Sejatinya, agama datang untuk menebarkan kasih sayang, bukan sebaliknya. Yuk, tanamkan toleransi sejak dini. Ada penggerbekan doa rosario oleh ketua RT dan kelompoknya atau gerombolannya. Saya mengecam keras apa yang dilakukan oleh
ketua RW dan kawan-kawannya itu yang mempersekusi teman-teman Kristen yang sedang beribadah di perumahan Cermai itu. Kalau si RW bilang katanya di rumah tidak boleh beribadah, nah di rumahmu setiap hari ada orang beribadah. Kadang-kadang di rumahmu juga ada orang pengajian, mengundang banyak orang. Di masjid di komplek, kadang-kadang pagi-pagi sebelum azan sudah dikumandangkan dari tape recorder, dibuarkan pakai toa yang memekakkan telinga juga. Di Islam kita sholat 5 waktu, kadang-kadang berjamaah di masjid, dan di masjid itu di setiap komplek ada masjid selalu berkumandang azan 5 kali. Bahkan kalau ada kegiatan pengajian, itu lebih seru lagi. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang beragama Kristen yang dipersekusi oleh orang-orang yang cupet nalarnya, sempit pemahaman agamanya, sehingga mereka ini tidak bisa mengedepankan toleransi beragama. Ini sempitnya pemahaman karena mereka mempunyai literasi agama yang sangat rendah, atau mungkin diprovokasi oleh ustadz-ustadz yang mempunyai pemahaman yang sesat. Orang-orang yang menyerbu adik-adik Unpam kemarin ketika mengadakan malam Rosario itu, kalau mereka itu dilahirkan di NTT atau di Papua atau ditakdirkan oleh Allah untuk lahir di Eropa sana, mungkin tidak mengenal Islam, mungkin juga tidak mengenal apapun, bisa jadi tidak beragama, atau memang dilahirkan menjadi Katolik, dilahirkan menjadi Protestan, karena kita semua ini mengikuti agama orang tua kita. Lalu kita kemudian merasa petentang-petenteng bahwa kita adalah penguasa bumi ini karena saya Islam. Saya menjadi Islam karena saya dilahirkan di Madura dari orang tua beragama Islam, maka Islamlah saya. Kalau saya dilahirkan di tempat lain yang dimana di situ tidak ada orang Islam, mungkin saya tidak akan beragama Islam. Jumlah manusia di bumi ini kurang lebih 8 miliar. Orang Islamnya kurang lebih sekitar 2 miliar. Sampai seberapa kuat kita gelisah oleh berbagai perbedaan, sementara yang berbeda dengan umat Islam hari ini kurang lebih sekitar 6 miliar. Sanggup sampean membawa sebilah pisau untuk melawan orang yang berbeda? Orang masih sibuk menghitung dosa orang lain, seperti yang menyerbu adik-adik kita ini, hanya karena berbeda. Sampai kapan kita itu harus gelisah dengan keimanan yang berbeda, keyakinan yang berbeda, agama yang berbeda, sementara kita masih punya orang yang berbeda 8 miliar lain, kurang lebih 6 miliar lain. Belum kita berbicara sesama umat Islam. Ini adalah efek dari ulama-ulama yang kadang-kadang menyerukan kebencian kepada pemeluk agama lain, menyerukan kebencian dan permusuhan kepada orang yang berbeda. Ini adalah ulama-ulama yang tidak wajib untuk diikuti, bahkan haram untuk diikuti. Ini hanya akan semakin membuat jelek wajah Islam dan syiar Islam. Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermai Indah, Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW, katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, umat Kristen harus bangkit lawan pemahaman Zionis syariah yang melarang ibadah di rumah. Ibadah di rumah adalah hak yang dilindungi undang-undang.
teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong, RT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani yang tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan. Assalamualaikum. Saya mau meluruskan narasi sesat rumah tidak boleh dipakai ibadah dan ibadah itu harus di gereja. Ini narasi sesat dan biadab. Kalau rumah tidak boleh dipakai ibadah, berarti kita umat Islam juga tidak boleh sholat di rumah. Sholat wajib di masjid. Tapi kan faktanya kita umat Islam boleh sholat di rumah. Begitu juga kalian umat Kristen. Ya boleh ibadah di rumah. Boleh ibadah di rumah. Jadi kalau kalian umat Kristen dilarang ibadah di rumah dengan narasi ibadah harus di gereja, itu adalah narasi sesat yang berbau Kristenfobia dan diskriminasi SARA. Lawan. Ayo, galakan ibadah di rumah. Hak beribadah di rumah adalah hak kalian yang dilindungi undang-undang. Hak kalian yang dilindungi undang-undang. Sebarkan lagi video ini, lawan Kristenfobia, lawan diskriminasi SARA. Dengan ini menyatakan menolak pemberian izin, rekomendasi, dan pembangunan sarana ibadah non-muslim di wilayah Sindang Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKJ Bandung berdiri dari tahun 1926 sampai hari 97 tahun. 97 tahun. Berarti bisa dikatakan GKJ lebih tua daripada kemerdekaan Republik Indonesia. Itu dia. Tapi yang aneh itu, dulu sebelum merdeka bisa mendirikan gereja. Nah setelah merdeka, lah kok susah mendirikan gereja. Setidaknya 200 gereja disegel dan ditolak dalam 10 tahun terakhir. Dan yang terbaru adalah pelarangan kegiatan ibadah yang terjadi di daerah Padang. Dan itu belum termasuk pelarangan kegiatan ibadah yang belum sempat viral ataupun diketahui oleh semua orang. Pertanyaannya, bukankah di Undang-Undang Pasal 29 tahun 1945 mengatur tentang negara yang menjamin kemerdekaan penduduknya untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing? Lantas kenapa kami mendapat perlakuan yang berbeda? Dari dulu saya sudah mengingatkan kalau MUI bisa jadi sarang sebenarnya dari kelompok radikal. MUI dengan segala kelebihannya adalah rumah terbaik bagi kelompok radikal untuk menguasai dan mengkapitalisasi umat muslim di Indonesia. Inilah kelicikan yang membawa nama agama. Setiap tahun ada saja kontroversi yang mereka keluarkan yang tidak membawa kesejukan dalam bernegara. Saya sendiri nggak tahu gunanya MUI itu apa. Ngeri memang MUI ini. Dengan label ulama, mereka menguasai penuh fatwa untuk umat Islam di Indonesia. Selain itu, selama bertahun-tahun mereka menguasai sertifikat halal di Indonesia dengan konsumen jutaan produk dan dananya tidak teraudit. Halo para elit MUI, jangan kira kalian bisa berlindung di balik label ulama. MUI pada dasarnya adalah sebuah LSM. Walaupun tidak memiliki otoritas yang resmi, sayangnya MUI kelihatan abai dalam hal menjaga keharmonisan hubungan antar umat atau antar aliran. Sering terdengar berbagai bentuk penolakan dan kekerasan dilakukan terhadap hak beribadah umat Kristen. Walaupun bukan sebuah lembaga negara atau otoritas resmi, MUI ini adalah lembaga yang didengar pendapatnya oleh umat Islam. Karena itu, salah satu pihak yang seharusnya berperan untuk menghentikan aksi-aksi semacam ini adalah MUI. Tantangan terbesar yang harus dihadapi MUI saat ini adalah kelompok-kelompok yang tidak toleran atau bahkan kelompok-kelompok radikal. Saya lihat perhatiin sikap MUI ini semua, setiap ada membuat fatwa itu yang tidak menyenangkan, yang ingin buat gaduh. Sepertinya Anda nih bermusuhan sekali dengan yang namanya non-muslim. Yaitu seperti Anda memandang selain Islam itu kafir. Ini lembaga apa ini MUI ini lama-lama saya lihat? Apa sih MUI? MUI itu bukan apa-apa buat negara ini. Ada dan tidak ada MUI itu nggak menambah sebetulnya. Justru keberadaan MUI ini membuat masalah. MUI itu cuma sebatas ormas kok. Ini semua muslim loh, mayoritas ini yang menolak MUI, termasuk saya menolak MUI. Justru Anda membuat onar. Rakyat se-Indonesia termasuk saya ingin MUI dibubarkan. Jadi lebih bagus bubarkan MUI, bubaran MUI.
cukup ada Departemen Agama. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Pelarangan rumah ibadah terus berlangsung. Dan ini akan terus terjadi kalau dibiarkan. Mereka percaya menolak atau menghancurkan gereja adalah langkah yang bukan hanya diridhoi, tapi bahkan juga diwajibkan oleh Allah. Karena mereka percaya dengan ayat-ayat Al-Quran yang menurut mereka memerintahkan umat Islam untuk memerangi kaum kafir. Ayat-ayat memerangi kaum kafir itu memang ada dalam Al-Quran. Tapi makna kafir di sana tidak pernah berarti semua orang non-muslim. Karena itu sungguh mengherankan bahwa MUI merasa tidak perlu bersikap soal pelarangan gereja ini. Pendiaman ini menyebabkan serangan terhadap umat Kristen terus berlangsung. Bila MUI terus membiarkan kejahatan ini terus terjadi, nama Islam akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan. Bahkan lebih dari itu, bila MUI bungkam, MUI sebenarnya sedang membiarkan para pelaku penyerangan dan perusakan itu berada di jalan yang sesat. Akibatnya Islam nampak sebagai sebuah agama yang penuh kebencian, permusuhan, dan sama sekali tidak bisa disebut sebagai agama damai. MUI harus menyerukan dihentikannya pelarangan gereja. MUI harus menyerukan umat Islam untuk menganggap umat Kristen sebagai saudara. Asalnya gedung ini tidak digunakan lagi untuk kegiatan ibadah. Ini yang mencoreng kota Binjai dari kereligiusannya, dari kedamaiannya. Kita meminta supaya tidak ada kegiatan di sini. Kami dari masyarakat yang berada dari lingkungan 1 sampai 6 turun untuk Pokoknya dilarang beraktivitas. Jadi kalau misalkan Anda tahu, tadi kan kami dengar. Kami dengar di bawah. Memang kita nyanyi, kami doa cuma berdoa, kami berdoa aja, cuma 12 orang. Iya, cuma kan izinnya itu. Poin penting di SKB 2 Menteri ini yang perlu kita ketahui bersama. Pada bab 1 pasal 3 dari aturan SKB 2 Menteri disebutkan, rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat, tidak termasuk tempat ibadat keluarga. Poin pentingnya adalah tempat ibadat keluarga tidak perlu pakai izin. Apa itu yang dimaksud dengan tempat ibadat keluarga? Kalau di Islam namanya musola, kalau di Kristen namanya kapel atau rumah doa. Apakah perlu izin untuk bikin musola di rumah atau di ruko? Tidak. Begitu juga untuk bikin kapel di rumah atau di ruko, tidak perlu minta izin. Jadi umat Kristen ibadah di rumah atau di ruko tidak perlu minta izin. Saya ulang, tidak perlu minta izin. Banyak Pak Pendeta dan jamaat tidak tahu pengecualian ini, sehingga mereka pasrah saat ada yang datang membubarkan. Ibadah di rumah dan di ruko sama seperti umat Islam sholat jamaah di musola rumah atau di musola ruko. Dibolehkan oleh SKB 2 Menteri dan tidak perlu minta izin pada siapapun. Jadi tolong pahami pengecualian ini dan jangan lagi mau dibubarkan. Kita mau jujur, SKB 2 Menteri hanya berlaku bagi kaum minoritas saja. SKB 2 Menteri seringkali digunakan menjadi instrumen atau alat untuk menggebuk kaum minoritas, mengancam kebebasan beribadah. Mirisnya tidak terlihat semangat dan kesungguh-sungguhan dari Kementerian Agama dan pemerintah Indonesia untuk merevisi SKB 2 Menteri ini. Itu sebabnya saya mau mengajak melalui video ini, sama-sama kita berjuang untuk menegakkan konstitusi dengan tujuan utama merevisi kembali SKB 2 Menteri ini. Ya, saya tidak mau suatu saat anak saya ketika tumbuh dewasa masih harus berjuang untuk kebebasan beragama. Mari sama-sama bergandengan tangan, berjuang untuk merevisi SKB 2 Menteri ini sehingga Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi semua golongan dan semua agama. Sebenarnya penegakan hukum di Indonesia ini untuk orang-orang intoleran itu sudah bagus, asal jangan pernah berpikir kalian minoritas. Kalau kalian tidak melaporkan, bagaimana bisa diproses? Nunggu sejuta umat bersuara menyuarakan itu, tapi cuma komentar, tindakannya nggak ada. Bilangnya apa? Kita cuma minoritas. Itulah karena kalian tidak nasionalis, makanya kalian itu mengecilkan diri kalian sendiri. Kita ini punya hak yang sama di Indonesia, ya. Semua yang beragama itu mempunyai hak beribadah. Sejauh ini cuma teman-teman dari Dharmapala loh yang berani menuntut keadilan, bukan karena mereka minoritas, tapi karena mereka punya hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Apakah dalam prosesnya teman-teman Dharmapala itu lancar-lancar saja? Tidak. Kasusnya pernah ditolak dengan alasan laporannya sudah ada atau sudah ada yang melaporkan. Tapi mereka terus kawal, terus kekeh. Akhirnya mantan Menteri Roy Suryo bisa dimasukkan ke penjara atas dasar penghinaan terhadap lambang-lambang agama. Apalagi ini yang menyetop orang beribadah, bukan siapa-siapa pula. Terus kenapa alasannya kalian tidak mau bersuara?
kalian tidak mau melakukan, kalian tidak mau melaporkan. Kenapa? Bersatu, berbuat. Jangan cuma diam. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama. Beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati, ini memiliki hak yang sama dalam beribadah. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2. Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam harus ngerti ini. Jari, Kejati, FKUB misalnya, maka tidak memperbolehkan membangun tempat ibadah. Hati-hati loh. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir sesusah itukah orang yang akan beribadah. Sedih kalau kita mendengar. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng bisa dibelangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Majelis Ulama Indonesia, khususnya Komisi Fatwa, kembali memproduksi produk haram. Yang diharamkan adalah 2 hal. Satu, katanya umat Islam haram hukumnya mengucapkan selamat hari raya umat beragama lain. Itu satu. Yang kedua, mereka juga mengharamkan salam dengan mengucapkan lintas agama. Oh, ini semakin tidak karu-karuan. Karena katanya itu sudah akan dikhawatirkan mengganggu akidah. Saya berpikir teman-teman dari NU atau Muhammadiyah atau yang lain pun juga tidak bersetuju dengan fatwa MUI ini. Tapi saya menyikapinya dengan santai saja. MUI itu kan hanya ormas yang tidak mengikat. Fatwanya kalau dilanggar juga tidak ada konsekuensi apapun kepada saya. Yang jelas saya akan tetap mengucapkan selamat hari raya bagi sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya setanah air, sebangsa yang sedang merayakan hari raya yang diyakininya dengan sukacita, dan sudah pasti itu tidak akan mengganggu akidah saya.
Saya heran dengan logika berpikir dari Komisi Fatwa MUI ini. Saya sudah puluhan tahun berkali-kali setiap tahun mengucapkan selamat Natal, selamat Hari Paskah, selamat Waisak, selamat Galungan, selamat Imlek. Akidah keislaman saya tidak berubah sama sekali. Sama juga dengan mereka mengucapkan selamat puasa, selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha kepada kami, orang-orang Islam. Akidah mereka pun juga tidak terganggu. Jadi saya menolak ini fatwa dari MUI ini karena sangat tidak Indonesiawi gitu. Saya meyakini bahwa keberagaman di Indonesia ini, termasuk keberagaman agama ini, adalah keniscayaan yang suka atau tidak suka ini harus kita terima dengan tersenyum dan bahagia. Jangan dirusak dengan berbagai analisis-analisis yang menurut saya berlebihan. Bagi saya, kesukacitaan saya mengucapkan selamat Natal, selamat Galungan, selamat Waisak, selamat Paskah, atau selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus, atau selamat Imlek, ini adalah manifestasi dari kerukunan kita beragama. Karena saya lihat teman-teman saya yang beragama Muslim pun juga sering sekali mengucapkan selamat Natal, selamat Imlek, selamat Hari Waisak, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi saya agak bingung dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Saya tetap akan mengucapkan selamat Hari Raya bagi saudara-saudara saya yang beragama lain. Itu ketetapan saya. Dan bagi saya itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Sama sekali saya tidak terganggu akidah saya, tidak luntur keislaman saya. Itu menurut saya. Saya tidak melihat urgensi Komisi Fatwa MUI untuk memproduksi haram lagi. Dan menurut saya ini banyak yang akan tidak mengikuti karena kita tidak akan merusak tenun kebangsaan kita, kebinekaan kita, lalu kita seolah-olah merasa menjadi mayoritas atau yang terbanyak begitu bisa mendikte banyak orang. Saya tidak bersetuju. Apakah tidak ada hal-hal yang lebih berprioritas yang harus dipikirkan? Sebagai contoh, MUI itu memberikan arahan untuk menghormati hak-hak kemanusiaan, misalkan. Korupsi yang merajalela, nepotisme yang rusak nggak karu-karuan, demokrasi yang hancur lebur, yang merusak keindonesiaan kita. Harusnya MUI masuk di wilayah itu. Sehingga masalah remeh-temeh ucapan selamat Natal aja dipermasalahkan terus dan terus terjadi. Korupsi merajalela, nepotisme marak di mana-mana, kolusi marak di mana-mana. Itu mungkin lebih urgent diberikan fatwa super haram itu bagi koruptor, bagi orang yang melakukan nepotisme, membangun dinasti politik, mengumpulkan uang secara tidak halal, daripada hanya sekedar mendikte umat untuk tidak mengucapkan selamat Natal atau memberikan salam. Bagi saya aneh kalau ada orang Muslim yang terganggu karena perayaan Hari Raya umat beragama lain. Itu menunjukkan betapa tipisnya akidah Anda. Jadi saya kali ini harus
kembali mengkritisi. MUI sebaiknya memberikan pencerahan untuk hal-hal yang lebih urgent yang dihadapi bangsa ini. Masalah intoleransi semakin tak terbendung. Lebih dari 200 gereja ditutup secara paksa 10 tahun belakangan. Yang paling mencolok adalah kasus intoleransi 3 tahun terakhir ini. Banyak sekali kasus pembubaran rumah ibadah akhir-akhir ini. Itu yang viral. Bagaimana yang tidak viral? Tentu lebih banyak lagi. Alasan pembubaran selalu menggunakan alasan izin. Dan selalu FKUB tidak memberikan izin. Jika tidak perlu lagi rekomendasi daripada FKUB, maka ini akan membantu umat minoritas. Sebetulnya tidak usah memakai alasan izin karena puluhan ribu musola di Jawa Barat dibangun tanpa menggunakan izin. Itu di Jawa Barat saja, gimana di seluruh Indonesia? Mungkin ada ratusan ribu hingga jutaan masjid di Indonesia yang tidak mempunyai izin. Jadi jelas kalau kita membandingkan masalah izin, terjadi ketidakadilan. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali musola tidak mempunyai izin. Umat mayoritas bisa membangun rumah ibadah tanpa menggunakan izin. Adapun SKB 2 Menteri bab 1 pasal 3, orang Kristen yang mau bikin rumah-rumah doa di rumah atau di ruko sebetulnya tidak perlu meminta izin. Dan juga dalam SKB 2 Menteri pasal 13 dan pasal 14 peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 mengamanatkan kepala daerah untuk memberikan izin. Sementara sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencarikan solusi pendirian rumah ibadah. Jadi dalam SKB 2 Menteri sebetulnya kepala daerah harus memfasilitasi dalam memberikan perizinan pendirian rumah ibadah. Akan tetapi dua pasal ini dianggap tidak ada oleh ormas-ormas preman berjubah agama itu. Yang dipermasalahkan oleh ormas preman berjubah agama itu selalu rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri. Semoga rekomendasi FKUB yang ada di SKB 2 Menteri bisa dihilangkan. Menurut saya selama SKB 2 Menteri tentang rekomendasi FKUB tidak direvisi, maka masalah-masalah penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia akan terus terjadi. Konstitusi jelas memberikan jaminan perlindungan negara kepada orang untuk beragama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Maka tidak boleh tunduk pada kesepakatan. Bunyi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Mulai saat ini jangan diam. Bila rumah ibadahmu dibubarkan, kita sudah punya undang-undang yang melindungi. Bukan hanya itu, SKB 2 Menteri juga sebetulnya melindungi umat minoritas. Jadi ayo bantu sebarkan video ini supaya semakin banyak yang mengetahui tentang hal ini. Menurut saya pemerintah pusat harus terus berkomunikasi dengan para pemuka agama atau penceramah agama yang selama ini masih merasa dan percaya bahwa kehadiran gereja adalah hal yang harus ditolak. Dan para pemuka agama itu harus sadar bahwa menolak pembangunan gereja bukan saja bertentangan dengan konstitusi, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri dan juga akhlak. Jadi menurut kalian, kenapa ada keinginan untuk menutup atau mengganggu rumah ibadah agama minoritas? Apa alasannya? Tuliskan menurut kalian apa alasannya, dan kita akan bahas di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan saya tentang perizinan rumah ibadah, pastikan Anda semua menekan like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong.